Nah, ini salah satu indikasi kalau metabolisme tubuhnya lambat. Kalian pasti tahu kan bagaimana burung kacer yang sangat tertarik dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tidak kurang suatu apapun. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Yang nggak ngerokok nggak usah, yang nggak ngopi juga nggak usah ngopi, yang ngeteh silakan ngeteh, yang nyusu silakan nyusu, yang minum air putih saja juga silakan saja. Yang penting tidak memabukkan kalian, ya kan? Kemudian yang belum sholat silakan sholat dulu. Nanti sudah selesai sholat simak lagi, karena sholat itu sangat penting. Yang belum ibadah, ibadah terlebih dahulu. Yang sudah makan, ya sudahlah, masa makan lagi. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kalau kita akan membahas metabolisme tubuh cepat, metabolisme tubuh lambat, metabolisme tubuh sedang, itu seperti apa ciri-cirinya. Asik kan? Ya, saya membahas yang asik-asik saja. Jadi tinggal kalian pahami, kalian sesuaikan dengan logika kalian, masuk akal atau tidak. Jadi pembahasan itu, tutorial segala macam itu fungsinya adalah untuk mempermudah kalian, ya kan? Kalau pembahasan burung kacer malah mempersulit kita, membingungkan kita, ya buat apa kita simak? Kan seperti itu. Harapan saya ketika kalian simak, kalian pahami, kalian itu terbuka pikiran kalian. Oh iya. Ketika saya mengatakan ini, oh iya, itu berarti kan masuk, ya kan? Tapi kalau saya tuh cerita sampai 15 menit kalian nggak mengatakan oh iya, nggak sama sekali, malah kalian tuh bingung, malah kalian pusing, berarti kalian nggak cocok dengan channel YouTube ini, kan seperti itu, ya kan? Kemudian kalian, kalau kalian ingin bertanya, bertanyalah, tapi pahami dulu apa yang saya sampaikan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, pasti di situ ada jawaban-jawaban dari burung kacer kalian masing-masing. Hanya saja terkadang kalian gak mau memahami, terburu-buru untuk bertanya, ya kan? Boleh-boleh saja bertanya, tetapi simaklah dulu, pahami dulu, masuk akal atau tidak, sesuai dengan logika atau tidak, bisa dicerna atau tidak, baru kalian bertanya. Kan seperti itu. Dan saya akan berusaha untuk menggunakan kalimat-kalimat sederhana supaya kalian sangat mudah untuk mencerna. Jadi ketika saya mengatakan burung kacer kalian makan purnya banyak, itu tanda kalau metabolismenya lambat. Nah, mudah kan kalian cerna kan? Jadi kalian bisa langsung cek, oh iya ya, pantesan burung kacer saya itu kemarin makan purnya rakus sekali, ternyata metabolisme tubuhnya lambat. Nah, ketika kalian pahami, oh, metabolisme tubuh lambat itu kalau dibiarkan saja, maka burung kacer itu akan mengalami obesitas. Nah, dari sini kan kalian akan nyambung, berarti burung kacer saya itu kegemukan. Nah, kalian bisa cek apa yang saya sampaikan. Ketika kalian melihat burung kacer kalian makan purnya rakus, kalian lihat postur tubuhnya besar, berarti kalau kalian mandikan terus menerus, ya kan, kalian minimkan penjemuran, pasti kalian akan tahu hasilnya seperti apa. Kan seperti itu, bosku. Nah, itu contoh kalimat yang sangat ringan. Jadi kalian tinggal pahami saja. Kemudian jangan lupa kalian buktikan apa yang saya katakan. Jangan kalian cuma dengar saja tetapi nggak kalian buktikan sendiri. Ah, apa bener ini DR kacer ini ngomong kalau burung kacer makan purnya kuat, itu tanda kalau metabolisme tubuhnya lambat. Ya coba saja kalian mandikan terus menerus, kan seperti itu. Nanti kalian ngomongin saya tuh bacot saja, cuman hoax, ya kan, cuman cari viral saja. Oh ya, tidak seperti itu. Ini kan sudah mendekati 100.000 subscriber kan, ya kan? Gak mungkin lah saya kalau ngomong asal-asal, ya bahaya, bisa kena bully. 100.000-nya bully saya semua, ya gimana coba? Bisa kalian bayangkan, ya kan? Uang 10 orang sudah membuli saja saya mulai naik darah. Apalagi 100.000 orang yang membuli saya. Maka pasti saya akan stres. Tidaklah, biasa. Namanya pro dan kontra itu pasti biasa.
pasti ada, ya kan? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu namanya alami, kehidupan yang memang seperti itu. Jadi jangan kita mudah berkecil hati. Ya biasa-biasa saja. Kita lanjutkan ke pembahasan kita. Nah, ini kebenaran saya lagi main ke tempat salah satu bos variasi motor. Saya tahu dia punya burung kacer yang nggak dirawat. Maksudnya itu perawatnya itu nggak bisa ngerawat. Nah, jadi saya tahu kalau burung kacernya itu mesti metabolisme tubuhnya hancur. Nah, seperti ini burung kacer yang memiliki metabolisme tubuh lambat. Ini kita pegang dulu. Wah, burung kacer ini besar sekali badannya. Matanya pun sayu-sayu seperti itu. Kalian bisa perhatikan bola matanya sayu, ya kan? Nih, burung kacer yang metabolisme tubuhnya lambat sudah terlalu lama seperti ini. Sudah terlalu lama dengan perawatan yang salah. Badannya gemuk sekali, ini banyak makan pur, mesti purnya ini sangat kuat. Jadi nanti kalian menganggap ini burung kacer saya, bukan, itu tangkringannya aja sembarangan, ya kan? Ya namanya bos. Jadi dia tuh cuman pelihara saja, padahal burung kacer ini dulu mantan juara juga. Hanya saja dia itu beli cuman buat gengsi, buat apalah, ya gengsi lah, bangga kan, wah ini burung kacernya juara nih. Jadi dia beli cuman untuk gengsi-gengsian sama teman-temannya. Akhirnya nggak kerawat juga. Nah, jadi saya tahu burung kacernya pasti metabolisme tubuhnya lambat. Jadi saya sengaja rekamin buat kalian supaya kalian bisa melihat. Postur tubuhnya kegemukan, ya kan? Nah, kemudian bulu tidurnya keluar terus menerus. Burung kacer ini sangat lemes. Ini kalau diumbar mesti mengap-mengap, ya kan? Kalian bisa perhatikan seperti burung kacer yang blow on, plonga, plongo, ya kan? Hilang fighter. Akibat dari mana? Dari perawatan yang salah yang membuat sistem metabolisme tubuhnya menjadi lambat. Nah, ciri-ciri burung kacer yang memiliki metabolisme tubuh lambat atau mengalami metabolisme tubuh lambat karena salah perawatan, di antaranya adalah burung kacer ini rakus sama pur, makan purnya itu kuat. Kemudian kalau kita berikan ekstra puding, jangkrik, kroto, itu mudah mangap. Baru diberikan jangkrik 5 sudah mangap, mangap. Kemudian bengong. Kemudian kalau kita berikan kroto mangap juga, bengong. Nah, ketika kita berikan pemandian itu enggak langsung mau mandi. Mandinya itu males. Itulah mengapa saya letakkan burung kacer ini dekat pancuran air. Kalian bisa perhatikan kan? Saya letakkan di pancuran air. Saya ingin melihat reaksinya seperti apa, dan kalian juga bisa melihat reaksinya seperti apa. Burung kacer yang sehat itu ketika dia melihat air mengalir, itu nafsu mandinya akan sangat besar sekali. Tetapi burung kacer ini biasa-biasa saja, seolah-olah tidak tertarik dengan air yang mengalir itu. Nah, ini salah satu indikasi kalau metabolisme tubuhnya lambat. Kalian pasti tahu kan bagaimana burung kacer yang sangat tertarik dengan mandi, yang tadinya sayapnya itu di atas, ketika dia melihat air sayapnya langsung dia turunkan. Nah, pasti kalian pernah melihat kondisi itu. Kemudian sayapnya digetar-getarkan. Tahu kalian digetar-getarkan, digeribik-geribikan. Itu tanda kalau dia tertarik dengan air yang mengalir. Tapi burung kacer ini kalian bisa perhatikan sendiri. Ya namanya metabolisme tubuhnya itu lambat, maka otomatis suhu tubuhnya juga akan menurun. Itulah mengapa burung kacer ini kalau kita berikan makan banyak, otomatis dia akan mengalami yang namanya obesitas. Nah, kalau burung kacer sudah mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan, maka yang terjadi pasti sudah bisa kalian bayangkan. Yang pasti semangat tempurnya akan hilang, fighternya juga berkurang. Kemudian burung kacer ini akan jadi burung kacer yang manja dan males-malesan. Karena apa? Karena nggak punya power, nggak punya energi. Karena metabolisme tubuhnya terganggu, nggak bisa merubah makanan menjadi energi yang sudah pernah saya sampaikan. Kalian tahu kan si kacer prank?
Si prank itu metabolisme tubuhnya lambat, kesalahan dari perawat pertamanya karena dia nggak tahu. Ya wajar saja karena nggak tahu kan. Tapi kalau dia menyimak video ini pasti dia akan tahu. Ternyata salah saya dalam merawat si prank, ya kan? Akhirnya jatuh ke tangan saya dan saya rawat dengan rawatan yang meningkatkan metabolisme tubuhnya. Akhirnya si prank mau on, mulai mau bongkar-bongkar, ya kan? Nggak bagongan. Karena sang perawat tahu. Nah, itulah manfaatnya ilmu. Nah, contoh seperti ini. Saya kan tahu kalau si prank ini memiliki metabolisme tubuh yang lambat. Kemudian saya mau bawa ke lapangan misalnya. Dari rumah, saya berikan jangkrik 10 sampai ke lapangan. Tahukah kalian apa yang akan terjadi? Si prank ini pasti akan jadi burung kacer yang sangat-sangat blow on. Loh, kok bisa seperti itu? Karena sistem pencernaannya akan sibuk sendiri mengolah si jangkrik 10 dari rumah tadi. Bagaimana burung kacer ini bisa narung, sedangkan sistem pencernaannya kerepotan untuk ngurusin jangkrik 10 ini. Makanya dia sampai ke lapangan jadi plongo. Sang perawat stres. Lah. Tadi di rumah koar-koar, bongkar materi. Begitu dibawa ke lapangan, burung kacer diam seribu bahasa. Sang perawat bingung geleng-geleng kepala. Padahal dia sendiri yang nggak ngerti. Kan seperti itu. Lantas apakah si prank ini nggak bisa dipakai lomba, nggak bisa dipakai main, nggak bisa narung di lapangan? Iya tentu sangat bisa. Bagaimana caranya? Nolkan saja ekstra pudingnya, nggak usah dikasih apa-apa. Dari rumah itu kosong, pur saja, bawa ke lapangan. Full kerondong taruh di pinggir. Begitu mulai mau gantang, 5 menit mau gantang, buka kerondong, biarkan dia on sebentar, langsung gantung. Ia mesti akan main, tapi pasti ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Volumenya nggak keluar, performanya nggak akan bagus, akan percuma saja. Dia main nggak akan sempurna, nggak akan maksimal. Itulah mengapa saya biarkan saja dulu. Nggak saya proses secepat-cepatnya, tidak. Saya biarkan sistem metabolisme tubuhnya alami membaik karena hasil dari perawatan yang saya berikan. Ada kan teman-teman kacer mania yang terlalu semangat ketika dia melihat burung kacernya sudah bisa on di rumah. Ini terlalu semangat untuk membawa dia ke lapangan. Yang terjadi burung kacernya memang tampil, memang mau main, memang mau narung, tapi gak maksimal. Ada yang volumenya kecil, ada yang gak bongkar lagu, ada yang jeda-jeda. Begitu banyak permasalahan-permasalahan yang tampil ketika kita membawa dia ke lapangan. Tapi kalau untuk pelajaran, ya oke-oke saja, nggak masalah. Itu lebih bagus. Memang main kacer ini capek, ya kan? Bawa sana, bawa sini. Cuman kita ingin mengetahui tingkah lakunya seperti apa ketika kita bawa ke tempat yang ramai burung kacer, ya kan? Capek kan? Tapi kalau burung kacernya sudah mau narung, mau jalan di lapangan, tentu kepuasannya pun akan sebanding dengan pengorbanan kita. Oke, ciri-ciri selanjutnya burung kacer yang memiliki metabolisme tubuh lambat, kalian bisa perhatikan pada saat dia on. Mau dia on di lapangan, mau dia on di rumah, coba kalian berikan pemandian. Setelah mandi, maka onnya akan seketika hilang, susah untuk on kembali. Nah, itu tanda kalau metabolisme tubuhnya lambat. Otomatis ketika kita berikan mandi, maka suhu tubuhnya akan ngedrop, akan dingin. Bagaimana burung kacer itu bisa on kalau suhu tubuhnya turun alias dingin? Pasti kalian pernah mengalami hal ini kan? Ketika kalian membawa burung kacer kalian ke lapangan, sudah on, bagus-bagus, kemudian kalian itu iseng-iseng mandiin dia di lapangan, atau dia mandi sendiri dicepuk. Seketika burung kacer ini onnya hilang, dan kita pun bingung, lah tadi sudah on, kemudian dia balik nol lagi, nggak mau on lagi. Padahal sesi untuk ganteng udah deket. Akhirnya burung kacer ini dibawa pulang. Ada juga yang memaksakan, tetap digantang. Yang terjadi burung kacer ini plonga-plongo di gantangan. Itu menandakan kalau sistem metabolisme tubuhnya lambat. Dari sini kalian pasti sudah mulai terbaca bagaimana burung kacer yang memiliki metabolisme tubuh cepat.
Oke, sekian saja dulu karena ini durasinya sudah terlalu panjang. Nanti kalian bosan, kita akan bagi di video selanjutnya bagaimana cara mempercepat metabolisme tubuh burung kacer, bagaimana ciri-ciri burung kacer yang metabolisme tubuhnya cepat. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, yang belum subscribe silahkan subscribe supaya cepat 100.000 subscriber. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.